Tema kita hari ini belajar tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus. Saudara, kalau kita mendengar nama Saulus dan menjadi Paulus, pasti banyak pikiran-pikiran lain yang muncul. Tapi sebelum kita belajar tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus, mari kita melihat dulu kasih Bapa kepada semua manusia di dunia ini. Ya, saudara, Tuhan tidak pernah memilih siapa yang diselamatkan dan siapa yang enggak diselamatkan. Itu Tuhan enggak pernah milih. Kenapa saya berani berkata begitu? Karena ayat ini. Kita buka Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus, Tuhan telah memilih kita. Ya, semuanya sama, memilih kita. Sebelum Dia memilih kita, ya semua terjemahan sama. Nah, di sini tidak ada pengecualian. Tidak ada. Kita adalah semua umat manusia yang di dunia ini. Ya, saya ulangi lagi. Sebab di dalam Kristus Yesus, Bapa di surga telah memilih kita. Berarti semua. Bukan akan. Dan pilihannya enggak main-main. Sejak kapan? Sebelum dunia dijadikan. Yang AYT, sebab Ia memilih kita dalam Kristus sebelum permulaan dunia. Sebelum permulaan dunia, semuanya sama, sebelum dunia diciptakan. Untuk menjangkau, untuk mencapai dua hal. Ya, supaya kita satu, kudus. Dua, tak bercacat di hadapan Dia. Ya, menjadi kudus dan tidak bercela di hadapannya dalam kasih. Ya, supaya kita suci dan tiada bercela di hadapannya. Supaya kita menjadi miliknya yang khusus dan tidak bercacat di hadapannya. Karena kasih Tuhan, sebagaimana Dia telah memilih kita di dalam dirinya. Ini MELT. Sebagaimana Dia telah memilih kita di dalam dirinya. Sebelum permulaan dunia, untuk menjadikan kita kudus dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih. Ya, rupanya ada kata di dalam kasih dari beberapa terjemahan, cuma dalam perjanjian baru, terjemahan baru tidak ditulis. Ia telah memilih kita dalam Al-Masih sebelum dunia ini dijadikan supaya kita suci dan tak bercacat di hadapannya. Ya, semuanya sama. Nah, jadi menurut ayat ini, tidak ada seorang pun manusia, sejahat apapun dia, ya, sejahat apapun dia, serusak apapun dia, yang tidak pernah dipilih oleh Tuhan. Artinya, semua manusia, siapapun dia, itu telah dipilih. Terima kasih Mike. Saya akan baca ini dari Amplified. Ya. Even as, ya. Saya baca even as in his love He chose us. Ya, Dia memilih kita. Actually picked us out from himself. Jadi Dia mengambil kita, pick out. Itu dicabut, saudara, dipilih khusus, ya, for himself, as his own, untuk Dia sendiri sebagai miliknya. Ya, ini terjemahan dari Amplified. Dia telah memilih kita di dalam kasih dan mencopot kita, mencabut kita, mengambil kita untuk dirinya sebagai miliknya. As his own. In Christ, dalam Kristus, before the foundation
of the world. Sebelum dasar dunia dibuat. That we should be holy. Supaya kita jadi kudus. Consecrated. Ya, dikhususkan, dipisahkan. And set apart. Ya, for him. Dipisahkan untuk dia. And blameless. Utuh. Sempurna. Di dalam pandangannya. Even. Sekalipun melampaui penjangkauan akal manusia. Before him in love. Di hadapan dia. Di dalam kasih. Maaf. Saya harus ngomong langsung. Yang masih percaya doktrin Calvinis. Biarlah hari ini saudara melihat ayat ini. Calvin berkata bahwa Tuhan tahu berapa orang yang masuk surga dan berapa orang yang masuk neraka. Betul, dia tahu. Tapi menurut Efesus 1 ayat yang keempat, Papa itu berharap semua itu diselamatkan. Karena semuanya milik dia. Dia nggak ingin satupun ada orang yang binasa. Kak, terima kasih. Saya akan baca terjemahan The Passion. Ya. And he chose us to be his very own. Nah, ini penekanannya. Yang menjadi miliknya sendiri. His very own. Dalam bahasa Indonesia sulit menerjemahkan his very own. Khusus, spesial. Nggak boleh dimiliki siapa-siapa. To be his very own. Joining us to himself. Jadi dipersatukan kembali di dalam dirinya sebelum the foundation of the universe malahan. Jadi sebelum alam semesta ini dijadikan. Ini lebih jauh. Kalau yang Efesus, yang terjemahan lain dunia. Tapi ini universe. Alam semesta ini. Because of his great love. Karena kasihnya yang begitu besar. He ordained us. Dia menetapkan. Dia memutuskan. Ya, kita. Supaya kita menjadi kudus di pemandangannya sendiri. Dan unstained. Gak ada cacat. Gak ada bekas-bekas kotoran. Innocent. Tanpa dosa. Jadi saya ulangi lagi. Mungkin Tuhan tahu sebagai kata mungkin. Berapa orang yang masuk surga, berapa orang masuk neraka. Tapi Tuhan tidak pernah menentukan. Bukan dia. Nah, kalau kita sudah membaca Efesus 1 ayat 4 ini. Berarti saudara. Di mata Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun yang diinginkan binasa. Sebab semua manusia sudah dipilih, dikhususkan. Menjadi his very own. Menjadi milik khususnya. Itu semua manusia. Nah, sekarang tergantung kita. Mau nggak terima pilihannya itu atau tidak? Ini masalahnya. Nah, bagaimana supaya semua orang tahu akan hati Papa kita? Menurut Efesus 1 ayat 4, Roma 10 mulai ayat yang ke-10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ada dua bagian dalam hidup kita yang membuat keselamatan itu pilihan Tuhan untuk semua manusia lewat Efesus 1 ayat 4 itu terjadi. Maka Tuhan minta semua manusia melakukan dua hal ini. Dengan hati orang percaya dan dengan mulut orang mengaku.
ini yang membuat orang itu kembali ke Efesus 1 ayat 4. Terus ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Terus, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Saudara, saya mau tekankan dulu ayat 11 dan 12 ini. 11, 10 sampai 12 ini jadi begini. Hati Tuhan untuk semua manusia, enggak ada satupun yang dilewatkan. Kasihnya itu luar biasa. Dan Dia ingin semua orang diselamatkan. Itu sudah jelas. Tapi harus percaya dalam hati dan mengaku lewat mulut. Karena tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, kalau Paulus mengatakan orang Yunani, itu termasuk semua bangsa di dunia. Termasuk kita orang Asia. Itu masuk dalam rumpun Yunani. Maka itu ketika Tuhan Yesus melihat orang-orang Yahudi sombong, Dia marah. Karena kasih Tuhan gak cuma untuk orang Yahudi, tapi untuk semua orang. Oke, ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, ini jaminannya. Ayat 14. Ini tugas saudara dan tugas saya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Kan dikatakan ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu ayat 14 menjelaskan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya, kepada Tuhan kita? Jika mereka tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia? Jika mereka tidak mendengar tentang Dia. Bagaimana mereka bisa mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakan tentang Dia? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jelas ya, firman ini luar biasa. Jadi ketika Tuhan, ketika Bapa di surga merindukan semua orang diselamatkan. Efesus 1 ayat 4 dan 1 Timotius 2 ayat 4. Tapi harus ada yang pergi memberitakan. Nah, yang VMD, saya baca yang versi membaca dengan mudah. Sebab kita percaya dengan hati, kita dibenarkan di hadapan Tuhan, dan kita mengaku dengan mulut bahwa kita percaya kepadanya, kita diselamatkan. Terima kasih, Mike. Ya, oke. Aan sudah buka 1 Timotius 2 ayat 4. Ini sama dengan Efesus 1 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengenalan, itu kata yang betul, akan kebenaran. Nah, maka itu terjemahan lama, yang berkehendakan sekalian manusia beroleh selamat dan sampai kepada pengenalan dari hal yang benar. Maaf lagi sekali, tidak ada Tuhan menghendaki orang masuk neraka, tidak ada. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah, dengan cara kita diutus untuk memberitakan kepada semua orang.
ada keselamatan, ada jalan keselamatan. Kalau dalam ilmu bisnis, maka harus ada iklan. Kalau nggak ada iklan, orang tidak tahu. Ada barang ini atau barang itu, orang tidak tahu. Karena nggak ada iklannya. Nah, maka itu dalam bisnis ada iklan supaya orang tahu, oh begitu. Nah, saudara dengar. Iklan Injil itu bukan tentang Yesus. Dengar kalimat ini. Iklan Injil itu bukan tentang Yesus. Iklan Injil itu adalah saudara dan saya. Renungkan. Kalau dalam dunia bisnis tentang Roma 10 tadi, ayat 13-14 itu artinya harus ada yang memberitakan, ada yang memberitahu, ada yang mengumumkan. Nah, itu dalam dunia bisnis namanya iklan. Orang yang gak tahu apa-apa karena ada iklan itu, mereka, oh ada produk itu sekarang. Maka orang ingin cari. Nah, iklan Injil bukan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus itu Injilnya. Nah, iklan Injil itu adalah hidup saudara dan hidup saya. Yang bisa dilihat oleh semua orang. Kalau langsung bicara Yesus, orang langsung nolak. Saya ulangi. Kalau bicara langsung Tuhan Yesus, orang langsung nolak. Tapi kalau ada orang-orang yang terpilih seperti saudara dan seperti saya, dan hidup menghidupi cara Tuhan Yesus hidup, maka orang akan lihat, oh ini iklannya. Terima kasih dari Jambi memberi komen, benar banget. Iya, memang harus begitu. Jadi iklan Injil itu hidup saudara dan hidup saya. Yang bisa dibaca, dilihat oleh semua orang. Nah, dari situ orang akan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, maka itu Tuhan terus cari, supaya orang-orang itu diselamatkan. Ya. Maka itu dalam hidup ini penting firman itu nyata lewat hidup kita semuanya. Ada istilah di dalam hidup murid-murid Yesus. Jangan suruh orang yang belum percaya Tuhan Yesus baca Injil, baca Alkitab. Percuma. Tapi biar mereka membaca kita. Saya setuju pendapat itu. Jadi kalau firman atau Injil ini sudah tertulis di hidup kita, maka Tuhan mengutus kita kemana saja. Maka orang akan jumpa keselamatan itu. Sehingga Efesus 1 ayat 4 dan 1 Timotius 2 ayat 4 itu terjadi. Karena orang membaca Injil lewat hidup kita. Bukan di buku itu. Bukan di Alkitab itu. Ini kerinduan Tuhan atas kita. Bagaimana cara kita berkata. Bagaimana cara kita berpikir. Bagaimana cara kita memandang sesuatu. Bagaimana cara kita membicarakan sesuatu. Bagaimana reaksi kita mendengar sesuatu. Di situ orang akan menilai kita dengan cara hidup yang benar. Nah, saudara, Paulus dari Saulus menjadi Paulus. Dia sudah menggenapi apa yang baru kita diskusikan ini. Jadi kita nggak bicara pertobatan Saulus menjadi Paulus, tapi kita lihat dampak hidupnya yang begitu radikal.
yang begitu memaksa dirinya untuk masuk ke dalam Injil itu, lalu Injil itu hidup di dalam dia. Mari saya tunjukkan 3 ayat yang menyatakan bagaimana Paulus yang dari Saulus itu luar biasa. Pertama, 1 Korintus 11 ayat 1. Ini beberapa terjemahan, ya. Hebat dia. Maka itu kalau kita belajar tentang pertobatan Saulus menjadi Paulus, saya berharap bukan kisahnya yang kita mau pelajari, tapi hidupnya. Ya, ini serius. Kalau cuma kisahnya bagaimana dia jumpa Tuhan Yesus, sudah banyak yang tahu karena memang tertulis. Tapi setelah dia jumpa Yesus secara pribadi, apa perubahannya? Nah, itu yang lebih penting kita pelajari. Bukan bagaimana cara dia bertobat, tetap akan kita lihat nanti. Tapi lebih daripada itu, ini loh hasil pertobatannya. Maka itu kalau saudara hanya mempelajari kisah pertobatan Saulus ke Paulus, selesai, terus mau apa? Yang penting dari orang yang begitu jahat dan sengit, bukan cuma benci, dia sengit kepada Tuhan Yesus, bisa berubah. Wih, luar biasa. Ayat 1 Korintus 11 1 Korintus 11 ayat 1. Lihat ayat ini ya. Oh, berapa terjemahan? Ini kita mau lihat berapa terjemahan itu. Ya. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Sadar gak kalimat ini? Dia berani berkata. Kalau saya simpulkan dengan satu kalimat. Dia berkata, hei orang-orang Korintus. Karena dia ngomong pada jemaat Korintus. Hei orang-orang Korintus. Aku ini duplikatnya Yesus. Kalau sulit mengerti kata duplikat, aku ini fotokopinya Yesus. Aku ini imitatornya Yesus. Maka itu jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadilah orang-orang yang menuruti teladanku. Dia sebut dia dulu loh. Baru seperti Yesus. Oh, Hendra, KW-nya Yesus. Ya. Seperti aku juga terhadap Kristus. Hendaklah kamu menurut teladanku, seperti aku pun menurut teladan Kristus. Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus. Jadilah peneladanku, sebagaimana aku juga terhadap Kristus. Jadi, turutilah teladanku, seperti aku pun menuruti teladan Al-Masih. Teladanilah aku, sebagaimana aku meneladani Kristus. Maaf, kalau saya pakai pertanyaan ini. Tapi saudara harus jawab. Saya akan berikan pertanyaan kepada semua kita yang sedang belajar. Baik via Zoom, yang di Facebook, yang di Instagram, maupun yang mendengar rekaman audionya. Pertanyaan penting. Kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saudara berani mengucapkan kalimat ini kepada orang-orang yang saudara temui? Maaf, tanpa saudara berani membuat keputusan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saudara berani mengucapkan seperti yang Paulus ucapkan. Maaf, saya berkata, percuma kita rajin belajar firman Tuhan kalau tidak ada perubahan yang radikal di hidup kita. Jangan bilang, aduh berat betul. Tidak. Maka itu penting mempelajari pertobatan Saulus menjadi Saulus. Kenapa?
dari orang yang begitu benci kepada Tuhan Yesus. Masih ingat martir pertama namanya Stefanus. Atas izin siapa Stefanus dibunuh, dilempari batu sampai mati? Jawabannya atas izin orang muda itu yang namanya Saulus. Dalam sejarah Yahudi, Saulus itu ahli Taurat, orang Farisi ya, yang termuda, usianya paling muda. Maka itu oleh orang-orang yang lebih tua, yang gak mungkin bisa segesit Paulus. Saulus mendapat surat resmi dari imam-imam ahli Taurat orang Farisi. Suratnya berbunyi, diizinkan menangkap, memenjarakan, dan membunuh pengikut Yesus. Gila gak itu, saudara? Surat itu dipegang oleh Saulus karena dia paling muda. Nah, karena dia gesit, berani. Menakutkan sekali sikap Saulus itu, saudara. Maka itu kita harus belajar bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan, luar biasa. Jadi kalau orang sejahat itu, sebenci itu bisa berubah. Nah, istilahnya, pemikirannya, maaf, kita kan gak sejahat Paulus. Berarti kita harus lebih bisa daripada Saulus, karena dia jahat. Oke, ada yang komen, seperti orang tua melakukan sesuatu untuk memberi contoh pada anak-anaknya. Betul. Kita juga harus setia, percaya pada Tuhan supaya kita diselamatkan. Amin. Nah, jadi saya tanya lagi. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa saudara berani berkata, ikutilah teladanku, ikuti cara hidupku, karena aku telah mengikuti cara hidup Yesus. Kapan? Awas, jangan bilang tahun 2080. Awas. Secepatnya. Oke. Ayat kedua. Filipi 3 ayat 10. Jadi kita harus berani membuat hidup kita seradikal ini. Yang ku kehendaki. Bukan khotbah di mana-mana, KKR depan ribuan orang. Doa puasa sekian hari sebulan. Tidak. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, bukan serupa dengan Yesus dalam kehebatan pelayanan, mujizat-mujizat yang terjadi dalam pelayanan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Bukan. Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini luar biasa. Kiranya aku dapat mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta bersatu dalam penderitaannya untuk menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Satu-satunya yang saya inginkan, PIS, ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengalami kuasa. Ya, sebentar Eka, maaf ya. Dan mengalami kuasa yang menghidupkan Dia dari kematian. Saya ingin turut menderita dengan Dia dan menjadi sama seperti Dia dalam keadaan
seperti dalam hal kematiannya, untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, supaya dijadikan serupa dalam kematiannya. Aku rindu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Aku ingin turut merasakan kesengsaraannya dan menjadi serupa dengan Dia dalam hal kematiannya sama. Ini hal yang kedua yang Paulus tuliskan. Luar biasa, saudara, untuk kedahsyatannya itu. Siap gak? Harus. Ini loh pertobatan Saulus ke Paulus yang kita harus kejar. Menjadi sama dengan Dia. My determined purpose is, that I may know Him, that I may progressively become more deeply and intimately acquainted with Him. Jadi ini amplified-nya lebih dalam lagi. Saudara, siap nggak? Mau tidak mau kita harus siap. Ya, mungkin saudara kaget. Saya percaya beberapa saudara tidak akan sempat kepikiran, ya enggak, bahwa belajar tentang pertobatan Saulus kok seperti ini. Justru ini yang penting, bukan hebatnya pelayanan Paulus, bukan, tapi identiknya dengan Tuhan Yesus itu. Ayat ketiga. Maaf ya. Ini amplified-nya bisa panjang sekali penjelasannya ini. Iya. Luar biasa. Lanjut. 2 Timotius 3 ayat 10. Paulus ini setelah dia bertobat, hidupnya luar biasa. Nah, lagi sekali Tuhan ingin saudara dan saya mengalami hal seperti itu. Tetapi engkau, nah di sini engkaunya adalah Timotius. Nah, saya tidak tahu engkau dalam hidup masing-masing saudara itu siapa yang saudara targetkan, ya. Yang saudara targetkan, orang yang saudara targetkan itu harus bisa mengikuti cara hidup saudara, ya. Tapi engkau, 1, telah mengikuti ajaranku. 2, mengikuti cara hidupku. 3, telah mengikuti pendirianku. 4, telah mengikuti imanku. 5, telah mengikuti kesabaranku. 6, telah mengikuti kasihku. 7, telah mengikuti ketekunanku. Ada 7 hal yang saudara dan saya harus tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Demi apa yang Tuhan ingin capai lewat hidup kita. Supaya orang tidak perlu baca Alkitab lagi, tapi orang melihat hidup kita. Itulah firman yang dinyatakan. Ayat. Namun, kamu telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku, ketekunanku. Sama. Tetapi engkau ini sudah menurut pengajaranku, kelakuanku, tujuanku, imanku, panjang sabarku, kasihku, tekunku. Tetapi engkau sudah mengikuti ajaran-ajaran saya, kelakuan saya, dan tujuan hidup saya. Engkau sudah melihat sendiri bagaimana saya sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus dan mengasihi sesama manusia.
Engkau juga tahu kesabaran dan ketabahan saya. Dan engkau telah mengikuti aku dari dekat dalam ajaran, cara hidup, tujuan, iman, panjang sabar, kasih, ketabahan. Tetapi engkau telah menuruti ajaranku, tingkah lakuku, tujuan hidupku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketabahanku. Sama. Saya tanya lagi. Tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa? Saudara akan berkata kepada orang yang saudara muridkan, yang saudara hidup dengan dia. Kapan berani mengungkapkan kalimat ini? Jangan lama-lama. Ya. Terima kasih. Ini ada tambahan dari Tobing di Facebook. Sekarang gereja lebih suka menjual kuasa dan mujizat Tuhan Yesus daripada bagaimana Tuhan Yesus hidup. Dan memang ajaran kemakmuran dan mujizat paling laku. Sebab memanjakan telinga. Wih, ngeri sekali. Betul Pak Pendeta, saya tidak menyangka pencerahan pertobatan Saulus demikian sampai tidak ada kata-kata yang bisa saya utarakan. Sebab jauh sekali. Betul. Jadi pertobatan Saulus menjadi Paulus. Itu harus terjadi di hidup kita. Supaya orang lihat Kristus lewat kita. Begitu hebatnya pertobatan itu, saudara. Oke. Bagi yang belum tahu apa yang akan kita baca sebentar, saya minta saudara pegangan meja dan pegangan kursi ya, supaya nggak lompat. Ngerti nggak istilah saya ini? Bagi saudara yang belum pernah tahu apa yang akan kita baca sebentar tentang pertobatan Paulus. Ya, ini luar biasa. Maka itu di tema saya yang saya tulis di Facebook dan di Instagram, saya tidak menulis belajar tentang pertobatan Saulus. Yang saya tulis belajar tentang pertobatan Paulus. Karena setelah Saulus bertobat jadi Paulus. Setelah dia jadi Paulus, dia bertobat lagi. Yaitu membiarkan dirinya menikmati, menyukai aniaya dan penderitaan. Ada komen lagi, betul Mike. Hidup kita lebih keras berbicara daripada kata-kata kita. Betul sekali. Oke? Siap ya? Yang baru tahu ini, pegangan meja, pegangan kursi, supaya saudara enggak lompat. 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11. Mulai ayat yang ke-23. Panjang ini pembacaannya. Mulai ayat 23. Ini loh Rasul Paulus itu, saudara. Maka itu jangan bangga. Ya, Seraucok Tobing tadi, coba mikir lagi ya. Tulisan saudara tadi luar biasa. Sekarang kita lihat bagaimana daftar ini. Seringkali kita hamba Tuhan hanya menyaksikan daftar kesuksesan, daftar keberhasilan pelayanan. Tapi lihat Paulus. Apakah bisa nggak usah pakai biruan? Karena Papa kalau baca latar belakang biru, nah jadi nggak jelas. Oke, terima kasih. Apakah mereka pelayan Kristus? Ini Paulus ngomong pada pelayan-pelayan Tuhan di Korintus. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Maksudnya lebih gila lagi untuk Kristus. Itu maksudnya. Aku lebih banyak berjerih lelah.
lebih banyak. Kalau sempat ada yang ngitung ya, supaya saya enggak bingung. 1, lebih banyak berjeri lelah. Wah, ini keren yang kedua. Lebih sering di dalam penjara. Kalau pendeta zaman sekarang lebih sering di hotel daripada di penjara. Maaf. Didera di luar batas. Ini kerap kali dalam bahaya maut. Kerap kali loh. Enggak 2-3 kali. 5 kali disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Saya enggak tahu istilah Romawi waktu itu. Jadi kalau nyiksa orang 39 kali cambuk. Dan pakai mata kail, mata paku. Jadi 39 kali 5 itu punggungnya hancur sudah. Ayat 25. 3 kali bukan dipijat tapi didera. 1 kali dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Untuk bahaya saja sudah berapa macam bahaya. Ini Pak Andreas komen. Saya lebih senang bersama Nabi di penjara. Bahkan sudah berapa kali nginap. Puji Tuhan. Belajar. Yance, aduh maafkan Papa ini. Ini anak saya satu dari pedalaman Papua. Sudah lama minta saya baptis belum sempat. Yance, sungguh. Pokoknya dalam waktu dekat ini Papa mesti baptis kamu. Ya. Ayat 26. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Oh sudah tadi ya. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Banyak loh saudara, enggak cuma sedikit. Saya ulangi, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali, kerap kali aku berpuasa karena terpaksa gak ada makanan. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan lihat ini. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Saya kaget waktu baca ini. Sudah sebanyak itu daftar kesulitan penderitaannya. Masih berkata dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Jadi masih berapa banyak lagi itu? Betul, Jen. Dia lebih menderita daripada Tuhan Yesus. Betul. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Ya. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Wih, luar biasa. Nah, kalau kita melihat ini, terus masih ada yang suka ngomel di antara kita. Keterlaluan gak?
Sebentar, saya cari. Tadi yang dari Lampung, Jen dari Lampung mengingatkan ternyata Paulus itu lebih menderita daripada Tuhan Yesus, betul. Sebentar ya, Filipi pasal pertama, bahwa dia harus menggenapkan dalam tubuhnya penderitaan Yesus yang masih kurang, harus melengkapkan. Kolose 1:24. Sekarang aku bersukacita, ini loh, bersukacita loh, bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Tolong bukakan Kolose 1:24 yang berapa terjemahan. Terima kasih, Ros. Rasul Paulus memang luar biasa. Ya, Kolose 1:24. Ada di mana? Ya, yang berapa terjemahan ini? Ini ayat ini aneh. Sepertinya kalau kita nggak hati-hati, kita bisa menganggap Paulus ini sombong. Benar? Enggak, dia nggak sombong. Tapi ini fakta. Ayat langsung. Sekarang aku bersukacita, dan nggak usah pakai biruan ya, supaya Papa bisa baca. Sekarang aku bersukacita dalam penderitaanku demi kamu, karena di dalam dagingku aku melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus demi tubuhnya, yaitu jemaat. Sekarang aku berasa sukacita di dalam sengsara yang kutanggung karena kamu, dan menggenapkan di dalam diriku jumlah sengsara Kristus karena tubuhnya. Ya, sekarang saya senang menderita. Ya, saya senang menderita untuk kepentinganmu, sebab dengan penderitaan jasmani saya melengkapi apa yang masih harus diderita oleh Kristus untuk jemaatnya, yaitu tubuhnya. Sekarang aku bersukacita dalam penderitaanku demi kamu, dan aku sedang menggenapkan dalam dagingku hal-hal yang kurang pada kesukaran Kristus demi tubuhnya yang adalah gereja. Sekarang aku bergembira atas segala penderitaan yang kualami demi kamu. Melalui penderitaan jasmani yang kualami itu, aku menggenapkan penderitaan yang masih harus dialami oleh Al-Masih demi tubuhnya, yaitu jemaat. Aku sekarang bersukacita. Ya. Oke, ya, Tere, puji Tuhan. Ini saudara kita dari New York, anak saya dari New York ikut gabung. Aku sekarang bersukacita atas penderitaanku untukmu, dan aku menyempurnakan dengan tubuhku apa yang kurang dalam kesengsaraan Kristus untuk tubuhnya. Saudara, ini yang luar biasa. Saya mau baca yang mana tadi? Ayat ya. Sekarang aku bersukacita dalam penderitaanku demi kamu, karena di dalam dagingku, dalam tubuhku, aku melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Saudara, ini yang buat saya bingung. Siapa yang pernah lihat film The Passion of Christ? Masa sudah menderita sehancur itu, Paulus menulis, itu masih ada yang kurang. Dan kurangnya itu Paulus yang menggenapinya. Ya ampun. Luar biasa. Wih, ini dahsyat. Oke. Pelayanan itu memberi hidup seperti Rasul Paulus. Ya. Oh, bukan mencari hidup. Ya. Saya terberkati dengan cara hidup ini. Oke.
saya akan baca yang dari The Passion tadinya. Ya, The Passion. The Divine Mystery. Ada misteri ilahi. Maaf. I can even celebrate the sorrows. Celebrate itu kan perayaan. Sukacita. Tapi the sorrows. Penderitaan. Celebrate the sorrows I have experienced. Yang telah kualami on your behalf. Untuk kepentinganmu, gereja-gereja. For as I join with you in your difficulties, ketika saya harus bersatu dengan kesulitan-kesulitanmu, it helps you to discover what lacks in your understanding of the sufferings Jesus Christ. Oh, jadi dikatakan bahwa dengan berbuat itu menolong Anda untuk menemukan apa yang kurang dalam pengertian penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Oh, terima kasih Tuhan. Konsep yang luar biasa. Ini terjemahan apa, Fani? Saya baca sekarang, BIMK ya. Sekarang, bahasa Indonesia masa kini. Sekarang saya senang menderita untuk kepentinganmu. Sebab dengan penderitaan jasmani saya melengkapi apa yang masih harus diderita oleh Kristus untuk jemaatnya. Ya ampun. Hei saudara, Yesus sudah menderita seperti itu. Ternyata Paulus menemukan ada yang kurang. Dan kurang penderitaannya itu Paulus yang melengkapi. Bagaimana mengerti Kolose 1 ayat 24? Yaitu dengan cara mulai hari ini saudara dan saya harus menyiapkan diri. Demi Roma 10 tadi. Ayat 13, 14, 15. Siapa yang mau diutus supaya mereka mendengar tentang Yesus? Kalau mereka enggak mendengar tentang Yesus, enggak ada yang diutus. Terus bagaimana keselamatan itu? Maka itu hari ini saudara, dalam hidup kita harus memiliki konsep yang benar. Dalam artian menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus. Wow, sungguh-sungguh dahsyat. Kasih Tuhan yang luar biasa atas hidup kita ini. Jadi tidak ada pilihan lain. Ya, nggak ada pilihan lain. Kita harus mengikuti itu dalam penderitaan yang sesungguhnya. Lanjutnya, supaya Tuhan makin menguatkan kita untuk itu. Maka itu saudara Paulus itu, kalau melihat cara dia hidup, buat dia penderitaan itu indah. Karena itu tujuan dia menggenapi yang kurang dari penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Hebat sekali. Saya harap setelah mengerti ini, mulai hari ini kalau saudara membaca surat-surat Paulus, saudara mulai terbuka. Oh, pantas dia seperti itu. Ini tambahan ya, tambahan. Supaya saudara tahu. Antara Paulus dengan Petrus. Jelas bukan? Petruslah yang hidup terus dengan Tuhan Yesus. Bahkan, tolong catat, satu-satunya murid yang mengalami
menikmati semua mujizat yang Tuhan Yesus buat, itu hanya Petrus. Woi Zakaria, ini anak saya dari Makassar. Bersyukur untuk pelajaran malam ini. Saya ulangi, Petrus satu-satunya murid yang menikmati dan mengalami semua yang Yesus buat dalam mujizatnya. Yang 11 tidak. Contoh, jalan di atas air. Cuma Petrus. Mertua sakit disembuhkan. Cuma Petrus. Telinga Malkus yang kepotong. Cuma Petrus. Nggak ada yang lain. Nah, saudara, jadi Petrus itu luar biasa. Betul, Lendra? Menjadikan masalah sebagai guru dalam hidup kita agar dapat hidup dengan benar di mata Tuhan. Betul. Tapi Petrus yang sedekat itu dengan Tuhan Yesus, kenapa hanya menulis 1 dan 2 Petrus? Cuma 2. Tapi Paulus yang gak pernah ketemu Yesus secara fisik, berarti gak pernah kumpul Tuhan Yesus, tapi dia bisa menulis 14 kitab, 27 kitab Perjanjian Baru. Matius sampai Wahyu itu 27 kitab. Roma sampai Ibrani itu 14. Saudara, berarti Paulus menulis 50% lebih Perjanjian Baru. Amos, terima kasih. Kamu bisa gabung. Ini anak saya yang dulu dari Muslim, saudara. Amos ini. Sekarang Tuhan berkati dia. Punya istri yang baik, anak-anak. Secara materi luar biasa. Amos Witono namanya. Senang. Apa kamu gabung? Maaf kemarin gak sempat ketemu ya waktu ibadah. Nah, ini yang buat saya heran. Mengapa Petrus yang kumpul Tuhan Yesus kok cuma nulis 2 surat, tapi Paulus yang benci Tuhan Yesus bisa nulis 14 kitab sebagai firman Tuhan. Dan lebih gila lagi kalau saya pakai istilah orang Jakarta. Yang disampaikan oleh Paulus dalam 14 suratnya itu, 90% topiknya belum pernah dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus. Itu lebih saya heran lagi. Nah, di Facebook ada yang komen, mungkin Petrus pelit informasi. Enggak. Terima kasih untuk pernyataan ini. Ini rahasianya. Saudara, zaitun, ya, minyak zaitun, itu enggak akan jadi minyak kalau buah zaitunnya enggak mau dipres, digencet, dihancurin. Kelapa enggak akan jadi santan, enggak akan jadi minyak kelapa kalau enggak mau diparut, ya, dan tidak mau dihancurkan. Nah, ada komen lagi di Zoom. Petrus itu nelayan, Paulus sarjana. Bukan itu. Ini loh yang membedakan Paulus dengan Petrus. Paulus siap digencet. Maka itu zaitun nggak akan jadi minyak kalau zaitunnya nggak mau dihancurin. Kelapa nggak akan keluar minyak dan santan kalau nggak mau diparut dan diperes. Itu bedanya. Maka itu dalam sejarah di Alkitab tidak ada sejarah. Petrus ternyata menurut sejarah ya, benar atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi itu ditulis di dalam sejarah gereja. Ketika Roma sedang dibakar, yang dituduh adalah murid-murid Tuhan Yesus. Petrus ketakutan dan dia lari meninggalkan kota Roma.
baru keluar kota Roma. Ini sejarah. Tuhan Yesus hadir di perjalanan. Maka itu dalam sejarah itu judulnya Quo Vadis Domini, ya, pakai bahasa Yunani. Tuhan, engkau mau kemana? Wih, begitu Petrus disapa Tuhan Yesus, mau kemana? Dia bertobat, dia masuk kota Roma lagi. Maka dalam sejarah Petrus ditangkap, dia disalibkan. Dan dia minta pada pemerintah Roma, tolong, aku gak ingin disalib seperti Tuhanku. Buat yang sebaliknya. Maka itu penyaliban Petrus, kaki di atas, kepalanya di bawah. Itu sejarah. Karena Petrus itu lebih, ya gitulah pokoknya. Maka itu kita harus milih. Mau seperti Paulus atau seperti Petrus. Maka itu saudara, kita harus melihat ini. Bedanya Petrus dengan Paulus. Itu tadi kita sudah baca, itu baru sebagian. Masih banyak 14 kitab. Nggak mungkin kita akan selesai dalam satu sesi ini. Ya, Shalom Pak Pendeta, saya dari kota Kediri juga sedang mengikuti Khotbah Live Bapak. Kiranya bisa menjadi berkat buat kami sekeluarga. Oke, Kediri. Ini dari Delft, Belanda. Petrus menulis hanya 2 kitab. Padahal Petrus mengalami banyak mujizat bersama Yesus dan hidup lama dengan Yesus sebagai muridnya. Roma sampai Ibrani, Paulus menulis 14 kitab. 50% lebih dari kitab perjanjian baru maksudnya ya. Bedanya Paulus siap digencet seperti zaitun dan santan yang keluar. Akan keluar minyaknya saat digencet. Betul. Haleluya. Jadi siap ya untuk kita diproses. Karena di dalam menderita itu ada hal-hal yang luar biasa. Inilah yang Tuhan inginkan atas hidup kita di akhir zaman ini. Jadi pertobatan Paulus lah yang kita harus kejar supaya Yesus nyata lewat hidup kita. Maka kalau Yesus nyata lewat hidup kita, saudara, maka dimanapun kita pergi, orang gak perlu membaca Alkitab, membaca hidup kita. Mereka akan melihat, oh ini Yesus itu. Ini kebenaran yang kita harus miliki. Ya, ntar ada komen lagi. Petrus sempat beberapa kali takut menderita sampai menyekal Yesus. Tapi Paulus sudah sampai tahap menikmati apa yang paling tidak nikmat, yaitu penderitaan. Betul. Ayat terakhir, supaya makin membuat kita kuat. Kalau hidup seperti Rasul Paulus itu, dampak hidup kita itu luar biasa. Serius saudara, maka itu kebenaran ini biar menjadi kekuatan baru dalam hidup kita. Kolose 3 ayat 10. Saudara harus terus bersama dengan kita semua mengalami proses pembaruan. Karena di dalam gencetan itu, di dalam penderitaan itu, Tuhan menyatakan diri luar biasa. Shalom juga Pak Paulus Karwito dari Pekanbaru. Puji Tuhan. Komen dari Makassar. Hidup lama adalah sejarah. Membawa dewasa dan bijaksana. Hidup dalam pertobatan. Dibawa dalam ketaatan dan ketekunan. Dalam menghadapi proses sebagai ujian untuk naik level iman. Betul. Nah, ini yang membuat Paulus terus mengalami kemenangan. Ya. Kolose 3:10. Dan telah mengenakan manusia baru. Nah, bertobat itu artinya ganti baju. Ya, saya ulangi. Bertobat itu artinya ganti baju. Baju yang lama dibuang, pakai baju manusia baru. Dan
bentuk baju manusia baru ini yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengenalan yang benar menurut gambar kalibnya. Karena kalau manusia baru yang terus-menerus diperbarui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya. Betul. Ada tambahan ayat dari suara kita Mike dari Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Setuju. Supaya aku belajar ketetapanmu. Wih, luar biasa. Sangat diberkati di Mandor Kalbar. Oh, ini ada suara kita dari Kalbar. Ya, dari Mandor. Kolose 3:10 dalam terjemahan VMD. Kamu telah memulai hidup yang baru. Dalam hidupmu yang baru itu, ya, kamu terus dijadikan baru. Dan menjadi sama seperti Dia yang telah menjadikan kamu. Hidup yang baru itu membawa kamu kepada pengetahuan yang murni tentang Tuhan. Oh, puji Tuhan. Terima kasih, Mike. Ya. Padahal Petrus dan 11 murid lainnya ada di ring satunya Tuhan loh. Betul. Bisa megang-megang Tuhan Yesus. Tapi ya itu dia. Maaf. Makan, minum, tidur bareng Tuhan Yesus setiap hari. Yaitu karena gak mau menderita. Maka gak dikeluar minyak dan santannya itu, istilah saya. Siap ya untuk melengkapi penderitaan yang kurang pada tubuh Tuhan Yesus. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini pertobatan Paulus. Kalau dari Saulus ke Paulus gampang. Tapi hidup Paulus ini loh. Mari kita menjadi pelaku firman. Ingat, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, saudara berani berkata, ikutilah teladanku sebagaimana aku telah ikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.